8 hewan predator pemakan manusia. Sebagian besar hewan predator dapat memakan manusia sesuai dengan situasi yang tepat. Namun jarang ada hewan pemakan manusia sejati yang lebih memilih daging manusia daripada daging lainnya. Berikut adalah beberapa hewan predator pemakan manusia. Yang pertama, kasagake. Kasagake adalah seekor binatang liar yang terdapat di Jepang. Giant hornet Jepang telah memakan manusia lebih dari 40 orang per tahun. Namun predator terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah adalah beruang brown. Dia telah melakukan sebuah serangan brutal pada sebuah desa di Sankebetsu, Hokkaido pada tahun 1915. Seorang pemburu terkenal didatangkan ke desa tersebut. Pada awalnya dia menolak untuk bergabung, namun akhirnya ikut berpartisipasi setelah mengetahui semakin banyak yang menjadi korbannya. Pada akhirnya dia berhasil membunuh kasagake, beruang dengan ukuran tinggi 3 meter dan berat 380 kg. Setelah diteliti ternyata masih ada seorang korban di dalam perutnya. Insiden Sakabetsu merupakan serangan hewan paling buruk dalam sejarah Jepang hingga saat ini. Yang kedua adalah hiu jersey. Serangan hiu yang terjadi pada tahun 1916 di sepanjang pantai New Jersey yang banyak memakan korban. Korban pertama yang bernama Charles Van Sant diserang di air yang sangat dangkal bersama anjing peliharaannya. Beberapa orang termasuk keluarganya menyaksikan serangan tersebut dan penjaga pantai bergegas untuk menyelamatkan pemuda itu. Hiu itu sangat ulet dan tampaknya mengikuti pergerakan penjaga pantai yang berjaga di pantai. Gigi hiu sudah menembus arteri femoralis Van Sant dan salah satu kakinya dicabik hiu tersebut. Dia mengeluarkan banyak darah dan akhirnya mati di tempat sebelum ia bisa dibawa ke rumah sakit. 5 hari kemudian, orang lain, Charles Bluder, diserang oleh ikan hiu yang sama saat berenang jauh dari pantai. Pada awalnya dilaporkan oleh saksi bahwa perahu merah telah terbalik. Perahu merah adalah sebuah perahu yang bersimbah darah Bluder. Hiu itu menggigit putus kakinya, ia diseret kembali ke pantai, di mana tubuhnya yang hancur tampaknya menyebabkan perempuan pingsan. Tapi sudah terlambat, ia sudah mati pada saat ia sampai ke pantai. Walaupun hiu telah terlihat selama beberapa hari, ilmuwan yang diberitahu mengenai serangan mengklaim bahwa itu bukan serangan hiu dan mengatakan bahwa pelakunya mungkin ikan paus pembunuh atau kura-kura laut. Serangan berikutnya terjadi bukan di laut, tetapi dalam sebuah sungai dekat kota Matawan. Sekali lagi orang melaporkan melihat hiu di sungai, tapi mereka diabaikan. Sampai pada tanggal 12 Juli, seorang bocah berusia 11 tahun diserang saat berenang dan diseret ke bawah air. Beberapa warga kota bergegas ke sungai, dan seorang pria bernama Stanley Fisher terjun ke air untuk menemukan sisa-sisa anak itu. Tapi dia juga diserang oleh hiu dan meninggal karena luka-luka yang disebabkan serangan hiu. Korban terakhir adalah anak muda. Hampir 30 menit setelah serangan terhadap Stanley Fisher, meskipun ia terluka parah, ia adalah satu-satunya korban yang selamat. Yang ketiga adalah The Pannar Leopard. Macan tutul adalah kucing besar yang terkecil, tapi itu bukan berarti mereka kurang mematikan daripada kucing yang lebih besar. Soal fakta, macan tutul mungkin merupakan predator tertua. Bekas gigitan macan tutul telah ditemukan dalam fosil tulang hominid.
menunjukkan bahwa kucing ini sudah memakan nenek moyang kita yang hidup pada lebih dari 3 juta tahun yang lalu. Tapi walaupun ada macan tutul dewasa yang mungkin akan melihat manusia sebagai mangsa yang cocok dalam situasi yang tepat, hanya beberapa dari mereka menjadi pemangsa manusia sebenarnya dan lebih memilih daging manusia atas makanan lainnya. Macan tutul pemakan manusia paling mematikan sepanjang masa adalah macan tutul panar. Macan tutul jantan ini tinggal di daerah Kumaon, India. Pada abad ke-20 awal, ini merupakan macan yang paling aktif di Provinsi Panar, di mana dia membunuh lebih dari 400 orang, menjadi pemakan manusia kedua paling produktif dalam sejarah. Yang keempat adalah The Champawat Tiger. Selama abad ke-19 akhir, di antara kawasan Nepal ke Himalaya pernah diteror oleh pemangsa manusia paling terkenal dan produktif dari semua yang pernah ada. Pria, wanita, dan anak-anak mereka disergap di hutan olehnya. Serangan itu begitu sering dan begitu mematikan sehingga lagi-lagi orang menganggap binatang itu sebagai setan dan bahkan hukuman dari para dewa. Pelakunya adalah harimau bengal yang telah ditembak oleh pemburu. Dia berhasil melarikan diri, tetapi peluru telah menanggalkan 2 taringnya. Kesakitan yang konstan dan tidak dapat berburu mangsa yang biasa. Harimau betina ini menjadi pembenci cucu Adam, pemakan manusia. Jumlah korban dari harimau betina ini mencapai 200 orang. Para pemburu dikirim untuk membunuh binatang ini, tetapi dia terlalu licik dan jarang terlihat oleh mereka. Akhirnya pemerintah Nepal memutuskan untuk menyelesaikan problema yang cukup besar itu dan mengirim tentara nasional untuk membunuh sang kucing pembunuh. Selain kasus The Panar Leopard, ini mungkin satu-satunya dalam sejarah ketika tentara dianggap perlu untuk berburu dengan binatang pemakan manusia. Tetapi mereka gagal menangkap si harimau betina. Harimau betina tersebut terpaksa meninggalkan wilayah dan ia menyeberangi perbatasan India ke daerah Champawat di mana ia melanjutkan pemburuan manusianya. Penduduk tidak akan berani meninggalkan pondok mereka untuk bekerja, karena mereka bisa mendengar suara auman sang pembunuh di hutan yang menunggu mereka. Tetapi pemakan manusia ini bernasib sama. Pada akhirnya satu orang memutuskan untuk mengakhiri pemerintahan sang harimau betina. Orang ini bernama Jim Corbett, yang ironisnya akan menjadi salah satu pencetus pertama program pelestarian harimau. Kemudian Corbett menceritakan tentang bagaimana dia menemukan harimau betina dengan hanya mengikuti jejak darah dan kaki dari korban terburunya, seorang gadis remaja. Corbett adalah seorang yang pemberani, tetapi ia merasa ngeri melihat pemandangan mengerikan tersebut. Corbett menembak harimau betina di tahun 1911. Orang-orang setempat sangat lega, bersyukur, dan mereka menganggap Corbett sebagai seorang yang suci. Pada saat itu, tercatat harimau betina ini telah membunuh 436 orang, dan mungkin bisa lebih banyak lagi karena banyak korban yang hilang. Dia merupakan individu pemakan manusia yang paling produktif dalam sejarah. Dia tercatat sebagai makhluk pembunuh terbanyak dan menyaingi pembunuh versi manusia. Hanya satu pembunuh versi manusia yang dikatakan menyaingi harimau betina Champawat. Seorang Hongaria terkenal bernama Countess Báthory Erzsébet yang dikenal sebagai Tigers dari Szét. Yang kelima adalah Gustave. Semua pemakan manusia terhebat telah tiada, kecuali satu. Di Afrika hidup seekor pemakan manusia pada zaman kita sekarang. Buaya Nil jantan, berukuran 6 meter dan berat sekitar 1 ton. Dia adalah buaya Nil terbesar yang pernah hidup.
serta individu predator terbesar di seluruh benua Afrika. Bahkan ada sebuah film yang terinspirasi oleh cerita buaya tersebut. Penduduk pribumi mengatakan dia pembunuh manusia atas dasar kesenangan, bukan hanya untuk makanan. Dia membunuh beberapa orang dalam setiap serangan dan kemudian menghilang selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Kudanil merupakan binatang yang sangat berbahaya dan kuat yang paling menghindari buaya. Tubuh sang buaya membawa bekas luka yang tak terhitung jumlahnya. Di antaranya luka yang dibuat oleh pisau, tombak, dan bahkan senjata api. Sebuah bintik hitam di bagian atas kepalanya adalah satu-satunya bekas luka peluru yang tersisa dan seharusnya peluru tersebut dapat mengakhiri pemerintahannya. Tetapi semua pemburu dan bahkan sekali sekelompok prajurit bersenjata telah gagal untuk membunuhnya. Faye sendiri berusaha untuk menangkap Gustave dengan membangun perangkap besar di air. Tetapi meskipun buaya itu muncul, dia tidak pernah mendekati perangkap yang dibuat Faye. Dia hanya berenang di sekitarnya, seolah-olah mengejek calon penculiknya. Dilaporkan berumur lebih dari 60 tahun. Gustave mungkin terlalu berpengalaman dan pintar untuk ditipu, sehingga nampaknya Gustave akan melanjutkan pemburuannya dan mungkin akan menjadi pemakan orang yang paling produktif sepanjang sejarah. Tidak seperti cara pada zaman harimau betina Champawat. Patrice Faye tidak lagi ingin membunuh Gustave. Dia ingin melindungi dia dari pembalasan manusia dengan menangkap Gustave hidup-hidup dan menjaga dia di dalam kandang yang aman. Faye berharap dapat menyelamatkan nyawa manusia serta pemakan manusia itu sendiri, dan mungkin menggunakannya sebagai bibit untuk membantu pelestarian buaya. Yang keenam adalah singa dari Jombe, Tanzania. Peristiwa ini terjadi di Tanzania, kawasan kota Jombe, pada tahun 1932. Seekor singa jantan berbadan besar dan tegap telah melakukan pembunuhan secara brutal terhadap manusia di sekitarnya. Sebuah cerita rakyat setempat menyatakan bahwa singa tersebut adalah peliharaan seorang tabib lokal, Matamula Mangera, yang menggunakan dan mengendalikan singa tersebut sebagai balas dendam terhadap sukunya yang memecatnya dari posisi seorang tabib. Meskipun rakyat memohon untuk mengembalikan kedudukan posisi Matamula sebagai tabib, namun tetap ditolak kepala suku. Secara kebetulan pula singa tersebut tetap menyerang dan membunuh manusia, bahkan mencapai jumlah 1.500 jiwa dan ada yang menyebutkan 2.000 jiwa. Jumlah tersebut adalah yang paling buruk bagi sejarah serangan harimau terhadap manusia. Tidak saja pembunuh manusia, tetapi juga singa-singa lainnya. Serangan singa tersebut berakhir bersamaan dengan diangkat kembali Matamula Mangera menjadi tabib suku setempat, dan menambahkan keyakinan para warga suku terhadap kepercayaan terhadap Matamula Mangera. Yang ketujuh adalah ikan lele raksasa. Seekor ikan sejenis lele diduga telah bermutasi secara genetik menjadi berukuran sangat besar dan mengerikan. Ikan ini kini menjadi objek penelitian para ilmuwan di Nepal dan India. Mereka khawatir ikan ini sudah membunuh beberapa orang setelah merasakan mayat manusia. Lele raksasa ini biasa disebut gons. Diduga tumbuh besar setelah mendapatkan makanan mayat-mayat manusia yang dibuang di sungai Great Kali, sungai di perbatasan Nepal India, tempat ikan itu ditangkap. Ikan yang telah bermutasi ini kini sedang dalam penyelidikan ahli biologi Jeremy Wade. Wade meneliti ikan lele raksasa itu untuk acara televisi dan akan ditayangkan stasiun televisi 5 dalam waktu dekat.
Korban pertama serangan Gons ini diperkirakan seorang pemuda berusia 17 tahun yang juga berasal dari Nepal. Dia tewas setelah mandi di sungai itu pada bulan April 1988 silam. Para saksi mata mengatakan mereka menyaksikan pemuda itu seperti ditarik oleh sesuatu yang kuat ke dalam sungai. 3 bulan setelah kejadian itu, seorang anak kecil diseret ke dalam air. Sementara ayahnya hanya bisa melihat tak berdaya ketika anaknya ditarik oleh gonfit, lele kanibal. Rasa penasaran penduduk akhirnya terjawab ketika seorang ahli biologis dari Inggris bernama Jeremy Wade melakukan penelitian di sungai Kali dan menemukan jawaban yang mengejutkan. Wade menemukan kenyataan bahwa monster pemakan manusia itu ternyata adalah sejenis ikan lele raksasa yang telah mengalami perubahan DNA karena sering memakan mayat yang dihanyutkan ke sungai setelah terlebih dahulu dibakar oleh acara ritual pemakaman tradisional. Ikan jenis ini merupakan jenis ikan endemis sungai ini. Namun karena telah puluhan tahun menyantap daging mayat yang dihanyutkan melalui sungai, ikan ini berubah secara genetik menjadi jauh lebih besar dari ukuran sebenarnya. Mereka menjadi ketagihan dan mulai menjadikan daging manusia menjadi menu utama. Jadi jika lama tidak ada ritual pemakaman, ikan ini menjadi ganas dan menyerang manusia, Wade menjelaskan. Dalam penelitiannya, Jeremy Wade juga berhasil menangkap seekor ikan lele pemangsa daging manusia dengan ukuran 1,8 meter dan berat berkisar 73 kg. Menurut Wade, jika ikan dengan ukuran besar itu ketika menyerang manusia di dalam air, maka sedikit sekali kemungkinan korbannya yang menyelamatkan diri. Wade lalu menamakan ikan lele raksasa itu dengan nama Goonsfish. Yang kedelapan adalah ular pemakan manusia di Kalimantan dan Sulawesi, Indonesia. Satu demi satu anak-anak mereka hilang. 8 bocah dalam 8 hari raib tanpa jejak. Penduduk dicengkeram rasa takut. Siapa gerangan yang melakukannya? Arwah penunggu hutan atau jangan-jangan macan lapar? Dari tempat persembunyian, dengan perasaan berdebar gelisah, warga desa menjadi saksi sebuah peristiwa mengerikan. Riak air sungai dan kemunculan makhluk besar tanpa tangan dan kaki dari dalam air, yang langsung memangsa si bocah kecil sekali telan. Sebagian penduduk menyebut makhluk itu adalah ular raksasa, lainnya menjulukinya naga. Setelah itu penduduk desa membuntuti ular ke sarangnya. Ada 3 ekor di sana. 2 dewasa dengan diameter badan serupa drum minyak, dan 1 lainnya masih kecil seukuran batang kelapa. Penduduk desa yang marah menyerang hewan-hewan itu, memotong 2 ular dewasa, dan membiarkan yang muda tetap hidup. Dengan kesepakatan, mulai saat itu baik ular maupun manusia tak akan membunuh satu sama lain. Itulah 8 hewan predator pemakan manusia yang pernah tercatat dalam sejarah. Semoga kita lebih berhati-hati lagi dalam bertindak, terutama pada tempat-tempat yang masih asing bagi kita.